Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Muhammad Hanif SAG MAG MA dan seluruh teman-teman kelas 4 PAIB. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Metodologi Penelitian Keagamaan yang beranggotakan Syeful Akram, Siti Nur Khalifah, Trisevani Ramadanti, Tiffany Ridwan akan menjelaskan materi tentang pendekatan teologi dalam penelitian keagamaan. Pengertian teologi Islam. Teologi, ilmu yang membahas tentang keyakinan, adalah sesuatu yang fundamental dalam agama. Teologi Islam disebut juga ilmu al-kalam. Kalam dalam pengertiannya adalah perkataan atau percakapan. Dalam pengertian teologis, kalam disebut sebagai kata-kata atau firman Tuhan. Maka teologi dalam Islam disebut ilmu al-kalam. Karena kaum teolog Islam bersilat dengan kata-kata dalam mempertahankan pendapat dan pendiriannya masing-masing. Selanjutnya, teologi bersikap kritis terhadap lingkungannya. Hal ini hanya dapat terjadi kalau agama terbuka juga terhadap ilmu-ilmu sosial dan memanfaatkan ilmu tersebut bagi pengembangan teologinya. Penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam teologi merupakan fenomena baru dalam teologi. Dengan demikian, teologi ini bukan hanya berhenti pada pemahaman mengenai ajaran agama, tetapi mendorong terjadinya transformasi sosial. Maka, beberapa kalangan menyebut teologi kepedulian sosial itu teologi transformatif. Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa pendekatan teologi dalam memahami agama cenderung bersikap tertutup, tidak ada dialog, parsial, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, yang pada akhirnya terjadi pengkotak-kotakan umat. Tidak ada kerjasama dan tidak terlihat adanya kepedulian sosial. Ciri-ciri pendekatan teologi. 1. Loyalitas terhadap diri sendiri timbul bila kebenaran keagamaan dimaknai dengan kebenaran sebagaimana dipahami oleh pribadi itu sendiri. Kedua, komitmen pendekatan normatif teologis menghasilkan individu yang berkomitmen tinggi terhadap kepercayaan. Yang ketiga, dedikasi hasil dari loyalitas dan komitmen yang besar akan menghasilkan dedikasi yang tinggi dari penganut agama sesuai dengan kebenaran yang diyakini. Baik, selanjutnya ada 3 asumsi dasar dalam pendekatan teologis. Yang pertama, teologi harus berkaitan dengan Tuhan atau transendensi, baik dari sisi mitologis, fisiologis maupun dogmatis. Doktrin merupakan elemen signifikan dalam memaknai teologi. Yang terakhir, teologi merupakan aktivitas penafsiran yang muncul dari atau terhadap keimanan. Selanjutnya, pendekatan teologis normatif. Dalam pandangan Abdinata, pendekatan teologis normatif merupakan upaya dalam memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang tertolak dari keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap suatu yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam penanggung sejarah Islam, secara tradisional pendekatan teologis normatif dapat dijumpai sebagai teologi Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah, yang sebelumnya terdapat teologi yang bernama Murji'ah dan Khawarij. Selanjutnya, menurut Amin Abdullah masih didominasi oleh pemikiran yang bersifat transendental, spekulatif yang kurang menyinggung masalah-masalah insaniat atau humaniora yang meliputi kehidupan sosial, politik, dan lainnya, sebagainya dan aspek sejarah tarikhiyat. Dari pemikiran teologis di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan teologis semacam ini dalam pemahaman keagamaan adalah menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan teologi mengklaim dirinya yang paling benar, sedangkan yang lainnya salah.
Selanjutnya, teologi antroposentris sebagai suatu alternatif. Pendekatan teologi antroposentris adalah pendekatan teologis yang berupaya memahami kondisi empirik manusia yang pluralistik. Pendekatan teologis antroposentris tentu saja tidak bermaksud mengubah doktrin sentral tentang ketuhanan, melainkan suatu upaya untuk reorientasi pemahaman keagamaan, baik secara individual maupun kolektif, dalam menyikapi kenyataan-kenyataan empirik menurut perspektif ketuhanan. Dan kata lain, teologi antroposentris dimulai dengan melihat kehidupan manusia di dunia dan akhirat, dan tidak hanya mengakui satu konsep metafisika tentang berbagai hal mengenai pemikiran keagamaan. Demikian pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.